Oh iya iya. Dapat 3 nggak? Bisa. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 15. 5, 6, 7, 15 ya. Oke. Saudara sekarang berada di station lab pengujian atau QC. Jadi kalau nanti pas OSCE di depan pintu itu sudah ada keterangan station yang kamu maksud itu apa dari soal. Jadi kan di depan pintu itu ada soal. Kamu baca soal itu sudah ketahuan tuh kamu ada di mana. Apakah di lab, apakah di bidang PS, apakah di CSBS atau di SBA. Kita kan ada 3 bidang. Pharmaceutical Science itu ada teknologi di situ, formulasi, kemudian ada analisa, ya. Nah, itu adanya di bidang PS. Kemudian CSBS itu Clinical Science and Medical, itu yang klinis, konseling, KIE, swab, apalagi tuh yang di rumah sakit segala macam. Kemudian yang ketiga SBA, Social Behavior Administration, itu yang bagian di perhitungan misalnya di apotek atau perbekalan distribusi, dan itu adanya di SBA. Jadi di soal itu udah ada tuh, kamu ada di mana tuh udah ketahuan tuh. Nah, misalnya contoh soalnya tuh kandidat diminta menentukan uji, karena kita ada di volume terpindahkan, berarti ini kandidat diminta menguji volume terpindahkan dari suspensi pirantel pamoat. Nah, berarti kan udah tahu tuh. Di pintu udah ada tuh, sebelum masuk tuh udah ada soal di situ. Oh, berarti sudah tahu, oh saya ada di situ. Sehingga masuk ruangan, kalau di lab berarti kita harus pakai jas lab. Kamu kan nggak pakai jas lab tuh karena pakai jas apoteker. Masuk ruangan itu harus lihat di situ pasti sudah ada foto untuk jas labnya, jadi kita harus pakai dulu. Terus ada sarung tangan, ada sarung kepala, ada masker. Nah, itu penggunaan semua itu harus dilihat dari awal tuh kita sudah tahu. Jangan lupa nanti ada teman-teman mau kemarin ya, mungkin karena masih istilahnya itu grogi atau karena memang perpindahannya kan cepat ya. Dia tuh stationnya tuh CSBS, konseling, tapi dia nyari-nyari di mana ada jas lab gitu. Dia wajahnya tuh nyari-nyari, ngapain gitu kan, tinggal duduk kalau konseling. Kan kamu sudah pakai jas apoteker. Ya, atau dia dari lab konseling, dari station konseling misalnya, masuk main duduk aja, catat-catat, nimbang-nimbang. Udah selesai, lupa, nggak pakai jas lab, nggak pakai sarung tangan, nggak pakai masker. Itu mengurangi poin untuk sikap dan profesional. Karena sikap profesional itu adalah bagaimana saudara, kenapa itu dinilai? Karena itu artinya profesi ya, sikap kita di situ. Kamu paham nggak masuk ke suatu daerah, suatu ruangan itu harus pakai APD atau tidak? Oke ya. Nah, itu pertama kali itu harus dilihat dulu itu. Nah, sekarang kita masuk di lab QC. Saudara diminta melakukan uji volume terpindahkan. Kita harus tahu dulu. Siapa yang dari tadi juga begitu ya, cari di, kamu pasti punya softwarenya FI6 kan? Di laptopnya, kalau dari tadi itu udah berapa sesi itu? 3, 2, udah 5 sesi itu semua punya. Kalian punya nggak? Buka halaman 2121 sampai 2123. Buka aja itu dulu, cari dulu. Karena kita harus membaca di situ, karena ibu nggak saya fotokopi untuk saya sendiri. Udah dapat 2122, 2123, 2121 sampai 2123. Halaman 2021. Sudah?
Sudah belum? Belum. Punya enggak? Ya cari dulu. Kamu punya enggak? Enggak ada. Enggak punya. Kamu ada? Ada Bu. Nah, buka yang halaman 21, 21, 22, 23. Ya? Belum. Masih lagi. 20. Ini 21. 21, 21. Kamu nggak nyimpen? Nggak simpen di filenya? Di laptop. Oh, di laptop. Iya. Kamu? Karena nanti harus ada pemahaman bersama-sama. Laptopnya bisa diambil satu deh. Bawa laptop nggak? Enggak. Oh enggak. Kamu bawa bisa? Ini ada. Ini udah. Udah ada satu ya? 21, 21 udah? Udah. Udah ya? Nanti pegang itu satu orang nanti yang membaca. Baik. Volume terpindahkan itu adalah salah satu evaluasi yang dilakukan untuk sediaan cairan oral ya. Jadi cair topikal enggak, lotion itu enggak. Cairan oral berupa sirup, suspensi emosi, rekonstitusi yang volumenya tidak lebih dari 250 ml. Itu berdasarkan ketentuan farmakope edisi 6 di poin 1261 halaman 2121 sampai 2123. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa volume yang tertera di etiket itu sudah sesuai. Misalnya di etiket itu tertera berapa? Coba yang di depan saudara sekarang yang akan kamu kerjakan itu, coba lihat itu berapa volume etiketnya. Berapa volume obatnya sesuai dengan yang tertera di etiket? 120 mg. Hah? Bukan, itu pembuatan sediaan. 60 mili. Tadi kamu jawab apa? Coba tes sedikit. Berapa volume yang tertera di etiket? 60 mili. Nah, tujuannya adalah memastikan bahwa memang itu sesuai dengan volume yang tertulis di etiket. Maka harus dilakukan pengujian. Caranya apa? Dengan memindahkan yang di botol tadi ke dalam wadah yang sudah kita kalibrasi, terus kita uji nanti apakah betul bahwa itu sesuai dengan yang tertera pada etiket. Oke. Dalam farmakope itu ada dua, untuk dosis ganda dan dosis tunggal. Dosis ganda itu adalah cairan yang digunakan untuk lebih dari satu kali pemakaian. Misalnya seperti ini, paracetamol itu kan nggak mungkin satu kali kan, berkali-kali. Atau antibiotik kan nggak mungkin satu kali, pasti berkali-kali. Jadi untuk volume untuk obat yang penggunaannya lebih dari satu kali. Yang tunggal yang penggunaannya satu kali, seperti apa? Hah? Kan tadi apa contohnya cairan oral yang dosis tunggal? Hah? Yang emulsi yang mana? Apa contoh cairan yang oral yang sekali tunggal yang beredar di pasaran? Yang langsung minum terus sudah buang, selesai. Obat batuk. Obat batuk apa? Komik. Kayak OBH. Komik. Ada OBH 1 kan? Saset, Ada itu saset. yang dikatakan dosis tunggal. Ada yang dalam saset, ada yang dalam botol enggak? Yang Ada. botolnya juga sekali pakai terus sudah selesai obatnya. Jarang adanya yang dalam bentuk Saset. saset. Nah, itu bedanya ya. Nanti saya jelaskan bagaimana cara perhitungannya, cara penentuannya. Nah, jadi kita dosis yang ganda dulu. Prosedur dalam farmakope adalah jadi misalkan gini, satu kali produksi itu ada 1000 botol. Kemudian produksi atau bagian packaging itu kita harus di bagian QC kita, karena kan kita di QC nih harus menguji apakah dari sekian ribu tablet itu sekian botol itu sudah sesuai dengan volume yang tertera di etiket tadi. Maka diambil tidak kurang dari 30 wadah. Jadi 30 botol kita ambil dari 1000 itu kan mewakili ya.
Sama seperti kita melakukan perhitungan pada disolusi, kan yang diambil pertama kali 6 tablet kan? 6 tablet itu S1. Kalau S1 itu sudah memenuhi kriteria disolusi, selesai kan? Iya. Kalau ternyata 6 tablet pertama itu tidak sesuai atau tidak memenuhi kriteria disolusi, apa? Tambah 6 tablet lagi. Jadi ada 12. Berarti itu S2. Iya. Diuji lagi. Kalau hasilnya sudah sesuai, stop. Kalau ternyata hasilnya masih tidak sesuai, Ditambah. hah? Tadi kan 6, nggak sesuai, tambah lagi 6, S2, 12. Ternyata masih nggak sesuai, Tambah. tambah lagi berapa? Diambil 12 tablet lagi, jadi semua total 24. 24. Ambil ya dari 1000. Jadi kan kalau contohnya di solusi itu kan sampai 3 kali pengambilan. Kalau tidak selesai juga berarti itu memang harus diulang dari awal ya. Nah, kalau untuk yang volume terpindahkan tadi dari 1000 botol kita ambil 30 mewakili ya. Diambil 30 botol tapi dibagi 2 tahap. Tahap pertama diuji 10 botol. Kalau 10 botol sudah memenuhi persyaratan, berarti yang 20 tidak perlu dilakukan pengujian. Tapi kalau 10 botol tidak memenuhi kriteria, maka kita lanjutkan dengan 20 botol berikutnya, jadi 30 itu, tapi ada ketentuan atau ada syaratnya. Oke, coba baca di semua ada di farmakope, kamu nggak usah. Kamu dengarkan saya aja sekarang. Kalian dengarkan ibu aja. Semua itu ada di farmakope di halaman ini, ya, tinggal dipahami. Maka yang sudah kebuka tabelnya, coba lihat. Yang sudah kebuka baca ya. Sudah yang tabelnya. Jadi prosedurnya, jadi kalian ambil yang sekarang kan 60 ml ya. Jadi kan tadi persyaratannya tidak kurang dari 250, tidak lebih dari 250 ml, dan itu kita harus pakai wadah yang 2,5 kali volumenya. Jadi kalau volumenya misalnya kita ukur volume etiketnya itu 100 ml, maka kita pakai wadah ukurnya itu yang 250 ml. Nah, kalau sekarang 60 berarti kita masih bisa pakai yang 100 ml. Ya masih bisa lah gitu. Jadi harus dikocok, prosedurnya dikocok, yang dosis ganda dikocok supaya apa? Supaya homogen. Kemudian kita pindahkan ke gelas tadi yang sudah dikalibrasi. Diamkan selama 30 menit supaya gelombang udaranya hilang. Karena kalau dikocok kan biasanya gelombang udara ada. Ya. Kalau untuk yang dosis tunggal itu ditunggu sampai 5 menit saja. Kalau yang dosis ganda itu ditunggu sampai 30 menit, gitu aturannya. Karena volumenya berbeda kan. Kalau dosis ganda itu kan jumlah volumenya lebih besar dibandingkan volume yang dosis tunggal. Oke. Udah ya. Jadi udah dituang semua yang 10 aja dulu. Coba yang 10 dulu. Kan 30 udah kita sisihkan nih. Tapi kita coba 10 dulu. Nah, 10 itu kita lihat ada perhitungan volume rata-ratanya. Jadi volume rata-rata untuk 10 yang pertama. Coba dibaca, Neng. Tabelnya. Yang sebelah kiri. Yang kurang dari 100% Apa? 100% apa? FVE. VE. Oke, stop di situ dulu. Kurang dari 100% VE. VE itu adalah volume yang tertera di etiket. Berapa volume etiket tadi? 60. 60 mili. Volume etiket tadi 60 ml. Nah, kalau hasilnya itu kita lihat dulu yang pengukuran pertama ya, kamu nanti baca. Kurang dari 100% berarti kita anggap di sini 59. 59 kurang nggak dari 100? Iya. Nah, rata-rata ya, jadi dari 10 itu setelah dirata-ratakan ternyata jumlahnya 59 ml. Terus lanjutannya apa? Volume dari satu wadah kurang dari 95% VE. Terus apa? Bawahnya ya Bu. Ya. Uji tidak memenuhi syarat. Oke. Kalau ada satu wadah dari 10 itu, jadi kan 59. 59 itu kan B ya. Ini ada 10 ya, katakanlah ada 10. Jadi 10. Hasil rata-rata tadi berapa? 59. Tapi ada satu wadah yang ternyata kecil atau di bawah 95%
volume etiket. Berapa itu? Volume etiketnya tadi berapa? 60. 60. 95% dari 60 berapa? 95%. Kalau 100%-nya kan 60. Kalau 95%-nya berapa mili? 57. 57 ml. Nah, kalau dari 10 botol ini ada satu yang 56 ml, berarti kurang dari 57 kan? Iya. Apa katanya? Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Terus Sampingnya ya. sampingnya? Tidak ada wadah yang volumenya kurang dari 95 VA. Nah, kalau ini berarti kan tidak udah selesai ya? Selesai nih, tidak memenuhi syarat, udah stop. Ya? Kurang dari 100%, kemudian dari 10 itu satu tidak atau kurang dari 57 mili. 57 mili datangnya dari mana? 95% dari volume etiket. Berarti ini tidak memenuhi syarat. Ya, stop udah. Nggak ada lagi lanjutannya. Karena sudah tidak memenuhi syarat. Tidak perlu tambah 20. Tapi ternyata kalau dari hasil rata-rata itu 59 mili, kemudian 10 ini tidak ada yang kurang dari 57. Apa katanya? Uji terhadap 20 wadah tambahan. Nah, lanjutkan dengan 20 tambahan. Karena dia kurang rata-rata dari 160 mili, tapi semua 10 ini tuh nggak ada yang di bawah 57. Berarti kita lanjutkan dengan penambahan 20 botol lagi. Nah, sehingga yang diukur nanti adalah volume rata-rata untuk 30 botol. Yang 10 tadi yang nggak mungkin 59 lagi. Bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Kan kita udah ukur baru. Nambah, ini tetap dibiarkan. Tapi kan ini nggak bisa pakai, maksudnya nggak bisa 59 lagi karena 59 itu kan untuk 10. Sekarang kan sudah ada 30. Nah, lanjut apa katanya? Kalau sudah 30, Kurang dari 100% ya, VA. balik ke sini lagi. Iya. Kalau kurang lagi misalkan tetap 59. Terus Tidak memenuhi syarat. Kalau yang sampingnya tidak kurang dari 100 VA. Bawahnya lebih dari satu wadah yang volumenya kurang dari 95% VA. nah, tuh. Jadi kalau misalkan jadi ini yang sampai tidak memenuhi syarat tadi paham ya? Jadi rata-rata 59 di bawah 100%. Tapi ada satu yang di bawah 95% itu langsung ditolak. Jadi QC tidak meloloskan hasil kemudian dikembalikan. Ya. Tapi kemudian di bawah 100%, lalu dari 10 itu tidak ada yang wadahnya itu kurang dari 57. Berarti ini nggak bisa langsung ditolak. Kita lanjutkan pengujian dengan 20, karena tadi kita kan ambil 30 kan? Kita lanjutkan dengan 20 berikutnya. Lalu dari situ kemudian dilihat lagi, berarti volumenya jadi ada 30 kan? Jadi volume rata-rata 30. Ya bisa 59, bisa 58, bisa 60, nggak tahu kan, kita nambah data baru. Nah, lalu ada lagi tambahannya, kalau dari 30 itu kurang dari 100%, itu langsung ditolak. Udah nggak ada lagi. Ya. Begitu kan ketentuannya? Ya. Jadi dari 30 itu ternyata 59, langsung tolak. Nggak lihat lagi ke bawahnya. Kalau tadi kan nggak, lihat dulu ke bawahnya. Kalau ada yang kurang dari 57 baru ditolak. Kalau masih semua tidak ada yang di bawah 57, lanjutkan. Kalau sudah 30, ternyata hasil rata-ratanya itu di bawah 100%, langsung ditolak. Tapi kalau ternyata tidak kurang dari 100%, jadi setelah 30 hasilnya itu 60 mili, berarti kan tidak kurang ya? Atau 60,5 atau 60,1, pokoknya tidak kurang dari 100%. Maka apa di situ katanya? Dilihat lagi ada 2 kategori. Ada yang lebih dari satu wadah yang volumenya kurang dari 95. Jadi kan 60 tuh. Kan menurut kita 60 harusnya memenuhi syarat dong ya. Tapi ternyata dari 30 itu, kan sudah 30 kan botolnya, ada lebih dari 1. Berarti kan 2, 3. Dan seterusnya yang volumenya itu di bawah 57. Tolak. Tidak memenuhi syarat. Ya.
Tapi kalau tidak lebih dari satu yang volumenya itu tidak hanya 95 tapi berada pada 95% dan 90%. Berarti kalau 95% itu berapa tadi? 957. Jadi tidak lebih, dengar ya, tidak lebih dari satu wadah yang volumenya kurang dari 95%, tidak kurang dari 90%. Kalau 95% tadi 57, kalau 90 9 kali 6 berapa? 54. Berarti kalau ada satu wadah yang volumenya itu berada di antara 54 sampai 57, berarti memenuhi syarat untuk 30 rata-rata. Sayang, nggak usah dipikirkan, baca aja di sini nanti. Cuman ibu jelaskan. Jadi simpulnya begini. 10 yang pertama, hasil rata-rata 10 itu kurang dari 100%. Kemudian kita cek dari 10 itu kalau kurang dari 90%, ada satu yang kurang dari 90% langsung tolak. Tapi dari 10 botol itu tidak ada satupun yang kurang dari 95%, kita lanjutkan dengan menambah 20. Dari 20 itu berarti nanti ada PR-nya 30. Volume rata-ratanya untuk 30. Nah, volume rata-rata 30 itu kemudian kita lakukan lagi. Kalau dari 30 itu kurang dari 60 mili, kurang dari 100%, langsung ditolak, tidak memenuhi syarat. Tapi kalau ternyata itu tidak kurang dari 100%, artinya dari 30 rata-rata itu hasilnya semua 60. Bukan semuanya, hasil rata-rata 30 betul itu 60 mili. Berarti kan tidak kurang dari 100 kan? Pas 60 mili kan? Kita cek lagi ke bawahnya. Kalau dari 30 botol itu ada satu yang wadahnya itu kurang dari 95%, tolak. Tapi kemudian kalau ada satu yang berada di antara 54 sampai 57, terima. Gitu ya? Itu kalau yang 10 pertama kurang dari 100%. Sekarang kita baca yang kedua. Ternyata yang kedua itu tidak kurang dari 100%. Berapa? Misalkan 60. Ini langsung ya. Ini udah selesai di sini ya. Nah, tabel yang kedua, kriteria yang kedua, volume rata-rata 10 itu tidak kurang dari 100%, berarti 60 mili. Memenuhi syarat atau tidak? Baca dulu. Volume dari satu wadah atau lebih kurang dari 95% VE. Nah, berarti kalau misalkan semua 10 itu tidak ada yang 50 mili, yang tidak ada di bawah 57, berarti itu memenuhi syarat. Terus apa katanya? Bawahnya tidak lebih dari satu wadah yang volumenya kurang dari 95% VE tetapi tidak kurang dari 90% VE. Terus? Bawahnya lagi dilakukan uji terhadap 20 wadah tambahan. Nah, jadi kalau tadi tidak ada satu wadah yang kurang dari 57 nggak masalah ya, berarti sudah lolos. Tapi ternyata dari 10 ini ada satu wadah yang berada pada rentang 54 sampai 57 mililiter, 90 sampai 95%. Diapakan? Uji terhadap 20 Nah, wadah. uji lagi 20 seperti pada saat pengujian yang pertama. Begitu seterusnya berlanjut. Paham ya? Jadi kita ngikutin aja prosedur yang ada di farmakope. Nah, biasanya kalian nanti itu diberi tabel seperti ini. Tabel pengukuran volume sirup PE-nya 60 mili. Anggaplah biar nggak bingung, 60 mili. PE-nya 60 mili. Kemudian hasil rata-ratanya biasanya kamu ngukur sendiri tuh. Misalnya nih 1, 2, misalkan volume rata-ratanya yang 10 itu adalah 59 ml.
Apa kesimpulannya? Iya, kurang dari PR-nya masuk mana ini? Ini memenuhi syarat atau tidak? memenuhi. kurang dari 60. Kurang dari 100 dari ini nih. Ini berarti Kurang dari kita anggap ibu nggak? Kita kan nggak ngitung nih. Anggap saja volume tiketnya 60. Volume rata-rata dari 10 data itu 59 ml. Nah, saudara diminta menyimpulkan ini memenuhi syarat atau tidak? Kurang dari 100. enggak. Dibaca lagi yang tadi tabelnya. Kalau kurang dari 100, kalau satu wadahnya Kurang dari 100% kan? Iya. Ya, kemudian lihat di situ ada nggak volume dari satu ya wadah kurang dari 95%? nggak ada. Nggak ada. Terus Berarti dilanjutkan. kita lanjut pada Uji 20. tambahan 20. Tambahan. Oh iya. Itu kesimpulannya, melanjutkan uji tambahan dengan 20 tabel. Tapi kalau di sini apa kesimpulannya? Tidak memenuhi. Tidak Langsung memenuhi. tidak memenuhi syarat. Gitu ya? Oke. Jadi, nah kuncinya pada saat kalian OSCE nanti ini pasti ada di mejamu. Kamu nggak mungkin menghafal tabel seperti itu. Ini pasti ada di meja. Jadi sebetulnya kuncinya pada saat OSCE itu jawaban itu sudah ada di meja. Asal kamu membaca. Asal kamu baca dengan tenang. Oh, ada di sini. Prosedur pun ada di sini. Jadi pada umumnya pada saat OSCE itu memindahkan jawaban itu sudah ada pedomannya di situ, kecuali menghitung. Kalau menghitung kamu pakai kalkulator. Tapi kalau prosedur, kalau keberterimaan itu ada di sini. Jadi kita tuh tinggal ikutin di sini kalau kamu bisa dengan tenang. Kadang kan di session sebelumnya kamu grogi masuk situ udah blank gitu. Jadi nggak sentuh lah apa, padahal itu sudah pedoman untuk kita kerja gitu. Oke, silakan kamu kerjakan dulu, nanti ibu ajarkan untuk yang dosis tunggal. Silakan, itu di depannya ada dua, masing-masing punya dua gelas ukur. Kita anggap gelas ukur itu sudah dikalibrasi, ya. Nah, poin dalam pengerjaan nanti adalah bagaimana kamu melakukan pekerjaan tadi. Prosedurnya harus dikocok. Kamu nggak kocok, poinnya hilang. Kamu disuruh kalibrasi, kamu nggak kalibrasi, poinnya hilang. Tapi kan ini dianggap sudah dikalibrasi. Silakan dikerjakan. Dianggap dua ini mewakili 10 nanti, 10 pertama. Mohon bisa ya. Tidurin aja masih. Untuk dosis tunggal, karena volumenya kecil, kan tadi volumenya kalau mixagrid sama nanti dicuci dulu, jangan langsung masukin. Oh iya. Cuci dulu dong. Dua-duanya cuci. Nanti tunggu dulu biar saya jelaskan. Iya, Bu. Kalau volume tunggal, nanti aja jelasin dulu, ibu dulu. Kita masuk sholat dulu baru masuk lagi. Kalau dosisnya tunggal kan volume kecil ya. Kan dalam farmakope itu kalau yang volume tunggal itu prosedurnya ini dipindahkan ke dalam wadah kosong yang sebelumnya ditimbang. Jadi ini dihitung dalam bobot. Jadi ditimbang pertama wadah kosong ditimbang dulu, jadi dianggap ini sebagai W1. Kemudian diisikan ke sini, dibiarkan mengalir selama 5 detik, ditahan atau disimpan berapa tadi, diamkan selama 5 menit. Baru ditimbang. Berarti dalam ini kan sudah ada isinya kan? Ya. Ini W2. Berarti kita bisa hitung dong bobot dari cairannya berapa. Bobot. Kan ini bobot dong. Ini kan timbang. Berarti bobot ya. Berapa bobotnya? W2 kurang 1. W2 kurang W1. Dapat bobotnya. Bagaimana kita mengkonversikan bobot ke volume yang tadi? Kan ini diminta volume terpindahkan kan? Karena nanti untuk pengujiannya sama seperti ini. Kriteria penerimanya seperti ini, kurang dari 100% VE, tidak kurang dari 100% VE gitu. Gimana caranya? Dari bobot ini kita jadikan volume.
ubah ke mili. Hah? Ubah ke mili. Ini kan bobot tadi. Sekarang kan kita disuruh menghitung volume, kan ini volume. Gimana caranya dari bobot ini menjadi volume? Ya. Gimana caranya? Hah? Enggak, kan ini dapat perlu. Kan ini kalau 10 mili itu kan jadi kecil nanti itu, nggak bisa kita. Jadi dalam farmakope itu tidak di volume mengukurnya, tapi keberterimaannya di volume. Cuman di sini caranya gimana? Hah? Bobot bervolume kali 100. Kok pengenceran? Pengenceran dari mana? Belakang? Kamu? Dari bobot menjadi volume kali 1000. Dari gram menjadi mililiter. Bagaimana kita mengkonversinya? Hah? Nggak ada dibagi 1000, dikali dengan berat jenisnya, dihitung berat jenisnya. Berat jenis apa rumusnya? Berat jenis apa rumusnya? Berat jenis rumusnya apa? Yang tadi lancar. Ini yang kelompok ini nih. Berat jenis apa rumusnya? Massa per volume. Nah, sekarang kan kita punya data massa kan? Kita mau berubah menjadi volume. Kita tentukan BJ-nya. Caranya menentukan BJ gimana? Dari farmakope. Kamu masih ingat menentukan BJ cairan? Ini BJ minyak. Ini kita bandingkan dengan BJ air. Air BJ-nya berapa? 0,1. Berapa? 1 BJ air atau 0,99. Kita anggap 1. Jadi kan cara menghitung BJ masih ingat nggak caranya gimana? Pakai apa? Menghitung BJ pakai apa? Kamu belum pengujian apa? Bukan perhitungan pikometer belum dikasih sama Bu Via. Minggu lalu apa? Minggu lalu ininya apa? Tutorialnya? Nggak masuk. Semua nggak masuk? Semua kelas? Kelas B doang, kelas B. Ya, materinya tuh pikometer. Oh, belum masuk. Jadi pakai pikometer ya, pakai ini. Tapi kan untuk BJ kan udah sering, waktu S1 udah sering juga pakai pikometer. Tapi kamu kan nggak nguji ini nanti. Nanti kan di OC nggak mungkin dua-dua diuji. Tapi ini realnya. Jadi kalau untuk pengujian dosis tunggal, kita hitung bobot, terus kita pindahkan ke volume, jadi dengan menghitung berat jenis, dengan menentukan berat jenis, sehingga nanti dapat VE-nya, ya. Jadi dapat VR 10-nya, dapat ininya. Jadi masing-masing 10 itu kita rubah ke volume. Jadi kan volume 1, volume 2 sampai volume 10 dapat kan? 10 botol tadi, 10 botol pertama, kemudian kita dapat volume rata-rata 10-nya. Kembali lagi ke sini, ikut lagi aturan yang ada khusus untuk dosis tunggal di halaman berikutnya. Ya, beda kalau tadi itu dosis ganda 95 dan 100, kalau di dosis tunggal 95 sampai 110. Ya, benar nggak, Neng? Iya benar, Bu. 95 sampai 100. Katakanlah misalnya VE-nya 10. Berarti tidak kurang dari 100, katakanlah ya, jadi VE-nya 10 mili kan. Kalau dosis tunggal itu kan 10 sampai 15 lah paling ya. 10 mili. Komik itu berapa sih? 10 mili apa 15? Komik itu berapa mili itu? 15. Ya, 10 sampai 15 lah. Katakanlah kita ambil yang mudah menghitungnya 10. Berarti kan tidak kurang dari 10 mili. Nah,
kalau volume tiap wadah yang 10 itu, yang V10-nya itu ya di sini dikatakan berada pada rentang 95% sampai 110% VE itu memenuhi syarat. 95% dari 10 mili berapa? 95% dari 10 mili berapa? 9,5 mili. 110% dari 10 mili berapa? Kalau 110 11 mili. Berarti kalau dari 10 wadah itu tidak ada satupun yang volumenya itu berada pada rentang 9,5 sampai 11, maka itu memenuhi syarat. Tapi kalau ada volume satu wadah yang berada lebih atau di luar 9,5 sampai 11, maka itu dilanjutkan dengan pengujian 20. Kalau itu hasil VR-nya tidak kurang dari 100%. Artinya tidak kurang dari 10 mili. Tapi kalau hasil pengujiannya itu kurang dari 10 mili atau kurang dari 100%, apabila satu wadah itu berada pada rentang tidak berada pada rentang 9,5 sampai 11, maka itu langsung tidak memenuhi syarat. Tapi kalau tidak ada wadah, kembali seperti tadi hitungannya. Cuman bedanya persentasenya saja. Gitu ya. Jadi ingat ya kata ibu ya, kata kuncinya jangan panik begitu masuk, pasti ada di situ. Di meja itu sudah ada. Jadi kita tinggal baca, prosedur pun ada di situ. Kita tinggal lihat, oh biasa tabel kayak tadi kan, tabel. Mungkin kamu nanti dapat tabelnya mungkin dosis tunggal atau dosis ganda, tapi ada di sini. Dan angkanya biasanya tidak ada yang ganjil-ganjil, angkanya selalu genap. Karena nggak mungkin dalam 10 menit itu kita bukan diminta berpikir yang untuk 60 menit, tidak. Tapi, nah jadi nanti kalian disuruh mempertimbangkan tadi yang tabel apakah itu memenuhi syarat atau tidak, terus kamu disuruh melakukan pengujian. Nah itu tadi harus dikocok ya. Kalau nggak dikocok nanti kamu kurang poinnya, dimasukkan ke situ, terus kemudian diukur berapa, catat volumenya berapa yang terukur di sana. Kadang saja juga di lembar kerja itu ditanya volume wadah yang jumlah wadah apa misalnya lembar kerja, jumlah wadah yang dibutuhkan berapa, atau jumlah botol yang diuji berapa? 30. Ya, nah kan salah. Jadi jumlah yang diambil berapa? 30. Kalau ada pertanyaan berikutnya, yang diuji pertama berapa? 10. Tuh, ya. Kadang itu sebenarnya ada di situ, tapi karena kita tuh grogi pindah terus. Nah, itu yang sering terjadi sebetulnya. Jadi kalau soal itu tidak ada yang kalau dikatakan tingkat kesulitan itu kan relatif ya. Tetapi sebetulnya semua soal itu sudah ada jawaban di sini kalau itu memang kalian baca dengan baik. Termasuk soal CSBS itu, tapi umumnya kalau ini kan bahasa Inggris ya. Tapi itu ada jawabannya di situ. Rekomendasi misalnya kalau klinis itu ada rekomendasi dokter atau itu ada di situ. Tapi itu tadi karena tidak membaca dengan baik. Oke ya? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Jadi intinya adalah begitu hasil tidak sesuai kita kembalikan. Kenapa itu kenapa itu harus diuji? Karena selain memang untuk menentukan kesesuaian, ini kan berkaitan dengan dosis. Kalau jumlah volumenya kurang dari yang etiket, berarti kan kata dosisnya berarti berkurang. Apalagi kalau antibiotik itu kan 60 mili untuk 3 hari misalkan. Nah kalau ternyata tidak sampai 60 mili, berarti kan cure terapinya nggak tercapai. Pasien bisa komplain, perusahaan akan rugi kalau pasien komplain kan, konsumen ya kita aja lah, kita beli etiketnya 60, ternyata 50 mili atau 50, sekian, kan kita nggak mau, kita pasti komplain. Kalau lebih ada nggak? Ya, jarang ya. Nah, kalaupun lebih berarti itu kan pada saat pengujian akan ketahuan dan itu akan dikembalikan juga gitu. Tapi kan jarang biasanya, makanya kerja di QC itu kita harus fokus, kita harus telaten ya. Karena kalau kita tidak telaten harusnya lolos kita tolak, atau sebaliknya harusnya tidak lolos kita loloskan, karena itu berdampak pada reputasi industri, berdampak pada konsumen. Makanya penting manajemen mutu di QC itu adalah apa ya, kan namanya polisi ya, QC itu kan polisinya yang mengatur, yang mengawas. Jadi kalau pengawasannya kurang, ya itu nanti kejadiannya di kemudian hari, itu yang tidak kita harapkan.
Gitu ya. Jadi kalau nanti kalian kerja di QC, perhatikan itu semua prosedur kita ikut kompendia. Yang ada di kompendia kita ikuti, disolusi, volume terpindahkan, viskositas, keragaman bobot, keseragaman kandungan, itu ada di farmakope atau kompendia istilahnya. Tapi kalau seperti uji daya lekat, daya sebar, atau beberapa uji-uji lain yang tidak ada di kompendia, itu biasanya ada pedoman buku, pedoman tersendiri. Ya, kompendia itu apa? Farmakope Indonesia. Kalau nggak ada di situ pakai USP atau pakai kompendia yang kompendia yang biasa kita pakai adalah yang farmakope Indonesia. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini ya di cuci ya. Iya, Ibu.